Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk sekarang ketemu lagi dengan Bapak di hari Senin. Bapak akan mengajar kalian di kelas 8. Materinya lanjutan dari materi mobilitas sosial yang kemarin. Untuk sekarang lanjutannya, mohon kalian dengarkan dan pelajari, dengarkan videonya, penjelasannya, materinya. Kalau ada yang perlu dicatat, silakan kalian catat ke buku kalian, buku IPS kalian. Mungkin ketika nanti tatap muka, Bapak akan memparap catatan kalian. Mungkin ketika dulu Bapak sering, ketika kalian sudah merangkum, akan ada tanda tangan Bapaknya atau parapnya bahwa kalian itu sudah mengerjakannya. Nah, mungkin ketika masa daring ini, silahkan inisiatif kalian untuk mencatat materi yang sudah Bapak sampaikan kepada kalian. Untuk itu, sebelum kita bahas materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut saja ke materinya. Seperti biasa di buku paket kelas 8 yang kurikulum 2013. Lanjutan yang kemarin, yang sekarang ada beberapa faktor penghambat mobilitas sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, mungkin ketika sebelumnya itu mengenai tentang ada faktor-faktor yang bisa faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Mungkin kemarin di video kemarin sudah dijelaskan, mungkin kalian pun sudah mencatatnya maupun poin-poinnya. Kita lanjut saja, ada faktor penghambatnya mobilitas sosial. Mungkin kalau pengertian mobilitas sosial dan contoh-contohnya kalian sudah mengerti. Nah, di sini faktor penghambatnya yang pertama ada kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial bagi masyarakat miskin. Mungkin mencapai status sosial tertentu itu merupakan hal yang sangat sulit pengen meningkatnya. Tetapi dia terus-terusan berusaha semaksimal mungkin jangan sampai mobilitas sosial yang sudah dia miliki jangan sampai merosot kembali, malah lebih merosotnya. Nah, mungkin terus-terusan berusaha orang-orang yang mungkin tidak mampu meningkatkan mobilitas sosialnya, tapi jangan sampai menurunkan mobilitas sosialnya. Salah satu penyebab kemiskinan adalah mungkin pendidikan yang rendah. Banyak sekali mungkin orang tua ketika dulu cuma lulus SD, SMP, yang lulus SMA pun mungkin masih sedikit. Kemudian masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, tidak punya keahlian dan sebagainya. Akibatnya tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan itu sangat terbatas. Mungkin untuk saat ini perusahaan-perusahaan itu carinya yang D3 minimal, S1 atau SMK, SMA yang punya keahlian. Kalau tidak punya keahlian ya mungkin akan sulit untuk mencari pekerjaan kecuali dirinya berusaha atau usaha wira swasta yang menjual atau berdagang. Lanjut saja. Saat ini negara Indonesia masih memiliki penduduk miskin kurang lebih 12%. Hal ini menjadi hambatan dalam mobilitas sosial. Karena itulah pemerintah berusaha mengurangi masyarakat yang miskin tersebut dengan berbagai caranya. Dengan hilangnya kemiskinan, dengan sendirinya masyarakat akan mudah mengakses berbagai fasilitas dasar dan memudahkan mobilitas atau peningkatan kesejahteraannya. Lanjut yang B-nya diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa,
suku, ras, agama, golongan pada masa penjajahan. Jadi diskriminasi itu direndahkan, dikucilkan karena beda ras dengan yang mayoritas di daerah tersebut rasnya atau suku bangsanya, agamanya. Misalkan Islam nggak mungkin seperti itu. Mungkin di zaman ketika dulu penjajahan, ketika satu daerah rasnya apa, golongannya apa, atau kemudian ada satu orang yang rasnya berbeda dari masyarakat tersebut, mungkin akan ada diskriminasinya, ada merendah atau direndahkannya. Kemudian terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia itu sangat sulit sekali disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Mungkin orang Eropa itu elit-elit semua sekolah-sekolahnya, tetapi untuk masyarakat Indonesia ya seada-adanya. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia ketika masa penjajahan. Akan sulit untuk mencari pekerjaan, untuk bersekolah pun sangat sulit sekali. Kita lanjut. Itu adalah faktor penghambatnya, ada kemiskinan dan diskriminasi. Yang poin keempat di sini ada saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran-saluran itu mungkin jembatan bagi dirinya untuk meningkatkan mobilitas sosial. Nih, yang pertama ada pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevator atau perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi lagi. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Banyak sekali dari keluarganya, mungkin orang tuanya pendidikannya rendah, tetapi anaknya bisa sampai S1, S2, S3, kemudian bisa bekerja di perusahaan-perusahaan, kemudian bisa mengangkat derajat orang tuanya dari mobilitas vertikal ke bawah menjadi mobilitas vertikal ke atas. Di sini dikasih contohnya. Seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus, ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuannya itu untuk berusaha. Setelah ia berhasil menjadi pedagang, secara otomatis status sosialnya pun akan meningkat. Nah, mungkin itu kalian bisa paham dengan contoh yang sudah diberikan. Kemudian, yang poin B, organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Sebagai contoh, Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, ini mungkin contoh dari organisasi politik ini bisa menjadi meningkatkan mobilitas sosialnya. Mungkin banyak sekali sekarang partai-partai yang ada di Indonesia. Ini dicontohkan ada Partai Gerindra, Hanura, Demokrat, PAN, P3, kemudian PDA, kemudian Aceh, dan sebagainya. Banyak sekali di Indonesia partai-partai yang mungkin banyak sekali orang-orang yang masuk ke partai tersebut pengen meningkatkan mobilitas sosialnya. Kita lanjut. Yang poin C ada organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak di antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal ke atas mungkin yang diinginkan. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Kalian tentu memiliki koperasi di sekolahmu. Apa tujuannya didirikan organisasi koperasi?
tentu untuk mensejahterakan anggotanya. Karena itu, koperasi akan melayani kebutuhan anggotanya. Banyak sekali mungkin ada organisasi koperasi, mungkin ketika ada seseorang yang membutuhkannya, koperasi bisa melayani dirinya dan meminjamkan uangnya. Koperasi kita menabung, ketika kita membutuhkannya kita bisa mengambil uangnya. Nah, seperti itu. Demikian juga halnya dengan koperasi pasar, petani, nelayan, dan sebagainya. Melalui organisasi koperasi, kesejahteraan anggota dapat diperjuangkan. Keberhasilan perjuangan koperasi mencerminkan keberhasilan perjuangan anggota-anggotanya. Jadi kalau kita melakukan organisasi koperasi, pasti anggota-anggotanya pun ketika ada yang membutuhkan pasti akan dilayaninya. Selanjutnya, poin D ada organisasi profesi. Contoh organisasi profesi lainnya yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, dan organisasi profesi lainnya. Kalian dapat menemukan berbagai organisasi profesi yang ada di Indonesia. Banyak sekali. Organisasi guru-guru se-Indonesia. Kemudian dokter-dokter se-Indonesia. Itu bisa meningkatkan mobilitas vertikal ke atas. Dia sudah diakui oleh negara, pasti mungkin nanti akan berusaha dan diakui oleh negara, ada hasilnya, bisa menjadi PNS dan sebagainya. Kemudian poin 5, dampak mobilitas sosial. Apa sih dampaknya? Apakah dampak terjadinya mobilitas sosial apabila semua mobilitas sosial bersifat ke atas atau social climbing? Tentu semua orang akan merasa senang. Akan tetapi selalu ada 3 kemungkinan mobilitas sosial, yakni ke bawah, ke atas, dan ke samping. Karena itulah kalian perlu memahami bahwa dampak terjadinya mobilitas sosial bersifat positif dan ada negatifnya. Dampak positif terjadinya mobilitas sosial yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju lagi. Ketika dirinya punya mobilitas sosial rendah, dia punya rasa keinginan untuk meningkatkan keluarganya atau dirinya sendiri bisa menjadi mobilitas sosial ke atas atau climbing. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata yang bawah ke strata yang lebih atas. Banyak sekali menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Banyak sekali yang seperti itu. Lihat, mungkin kasihan kepada orang tuanya yang mungkin menyekolahkan kita sampai perguruan tinggi, mengeluarkan uang banyak sekali, tapi tetap saja mobilitas sosialnya, dirinya yang disekolahkan, dia mempunyai tekad atau punya motivasi dari orang tuanya bahwa dirinya akan bisa meningkatkan mobilitas sosial orang tuanya atau keluarganya ke strata yang lebih tinggi lagi. Nah, itu. Yang poin B, mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contoh, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Mungkin ketika dulu banyak sekali para petani, tetapi untuk sekarang beralih banyak industri-industri yang bisa membantu para petani. Di sini contohnya, perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Hal itu berarti perlu peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian, di poin C, meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Dicontohkannya, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga tercipta integrasi sosial. Jadi ketika kita di mobilitas sosial rendah atau di strata yang bawah,
Ketika kita mendapatkan mobilitas sosial di atas atau statusnya bisa meningkat, pasti gaya hidup kita akan berubah, cara bicara kita akan berubah, kemudian pola pikir kita akan berubah karena akan mengalami perubahan yang sangat drastis ketika kita mendapatkan strata atau peningkatan mobilitas sosial yang lebih tinggi lagi. Kemudian di sini ada dampak negatifnya untuk mobilitas sosial. Yang poin A, terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Dalam hal ini, sangat wajar kalau kemudian timbul persaingan yang kerap juga memicu konflik. Banyak sekali mungkin seperti itu. Contohnya, perjuangan di dalam partai politik dan antar partai politik. Pasti ketika kita masuk ke partai politik banyak sekali yang di dalam partai politik tersebut menginginkan status sosial yang lebih tinggi atau jabatan-jabatan yang bisa melebihi teman-temannya. Nah, mengakibatkan ada konflik di antara mereka. Banyak sekali seperti itu. Di sini, kondisi ini tentu menimbulkan persaingan yang kadang memunculkan konflik. Kalian tentu masih ingat peristiwa gerakan 30 September 1965. Peristiwa tersebut merupakan salah satu dampak negatif dari ambisi mereka jabatan atau kekuasaan yang lebih tinggi. Persaingan antar partai politik di Indonesia mengakibatkan konflik yang membahayakan kelangsungan bangsa Indonesia. Jadi saling membunuh setiap lawan partainya dan sebagainya. Yang poin B, ada gangguan psikologis. Seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatannya. Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, kadang ia tidak rela melepaskannya jabatan tersebut. Banyak orang yang setelah kehilangan jabatannya, baik karena diganti maupun karena sudah selesai masa tugasnya atau pensiun, menjadi mudah gelisah. Individu yang mengalami keadaan seperti ini termasuk mengalami gangguan psikologis. Banyak yang mungkin negatifnya, dampaknya gangguan psikologis. Ketika dirinya menjabat seorang direktur ketika masa kerjanya, kemudian dirinya udah habis masa kerjanya atau pensiun. Ketika pensiun, dia memikirkan dia punya pendapatan dari mana, pola pikirnya akan berbeda. Yang sebelumnya terus-terus kerja, tapi ketika pensiun, dirinya tidak mempunyai pekerjaan maupun dirinya mempunyai upah pensiun dari masa dia menjabat sebagai direktur, tetapi tidak besar seperti dirinya dulunya menjabat sebagai direktur. Dan banyak sekali mungkin ketika orang-orang yang sudah menjadi pejabat kemudian dipecat dan sebagainya, dan akhirnya psikologisnya akan terganggu. Banyak yang mungkin gila dan sebagainya. Nah, mungkin untuk saat ini materinya dicukupkan sekian. Kita lanjut materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung via VN atau chat ke WA Bapak. Mohon maaf kalau materinya kurang jelas karena Bapak pun masih masa belajar bersama kalian. Kita bareng-bareng belajar, kalau ada tidak mengerti, kalau ada yang belum paham silakan kita sharing, ngobrol bareng bersama kalian. Untuk itu, Bapak cukupkan video ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.